Sejahtera. Siang hari ini kita akan KTW PU kuantitatif. Mohon maaf saya tidak bisa on cam, device-nya sedang tidak available untuk on cam. Mudah-mudahan tetap tidak menghambat jalinan chemistry kita siang hari ini untuk bahas PU kuantitatif. PU kuantitatif ini menjadi salah satu gerbang masuk pemahaman matematika TPS. Karena apa? Karena lebih dasar di antara yang lainnya. Hanya saja tetap harus dilatih dari segi nalarnya. Sekali lagi saya sebutkan, tidak bisa mengerjakan soal PU itu bukan tidak bisa apalagi tidak tahu materinya, tetapi barangkali kurang terlatih. Jadi berlatihlah supaya lebih terbiasa dengan soal-soal yang menggunakan nalar. Oke, pada tryout sebelumnya, saya mau sajikan dulu soal tryoutnya. Saya tidak akan bahas, tapi saya akan apa namanya mengelaborasi, membreakdown apa yang keluar di tryout Januari kemarin. Sudah muncul soal tryout Januari lalu di layar kalian? Bapak, Muncul ya. Sebenarnya selalu tryout untuk PU kuantitatif itu hanya di sekitaran itu saja gitu ya. Tetapi variasinya akan diperbanyak supaya kalian terbiasa. Misalkan untuk pola bilangan yang nomor 1 ini, ya. Jadi pola bilangan ini sekali lagi kalian harus melihat pola bilangan ini seperti apa yang diinginkan untuk bisa tahu solusinya. Pola bilangan tidak melulu berhubungan antar satu suku dengan suku yang lain yang berdekatan, bisa juga loncatin satu atau lompatin dua gitu ya. Atau mungkin antar beda satu sama lainnya mempunyai hubungan juga gitu ya. Ya, saya dilarang untuk membahas soal tryout-nya karena sedang KTW, nanti kalian jadi mudah sekali ya mengerjakan KLM. Yang kedua adalah operasi bilangan. Operasi bilangan ini, sekali lagi, kalian harus menerapkan perhitungan-perhitungan yang paling mudah. Ya, perhitungan yang paling mudah. Yang harus diperhatikan dari soal ini adalah soal soal operasi bilangan. Yang harus diperhatikan itu adalah saya mulai dari yang tadi juga ya dulu ya. Dari yang atas saya komentarinya. Si komen ya. Saya kasih komen dulu pola bilangan. Pola bilangan itu bisa antar suku ya. Bisa pertama bisa aritmetika, bisa geometri, atau yang lain-lainnya bahkan bisa jadi juga ya. Terus bisa antar suku berdekatan, bisa antar suku berdekatan, bersebelahan, bisa lompat satu, ya lompat dua, gitu. Terus
bisa juga ada pola antar bedanya. Melihat hubungan antar beda dua suku. Nah, gitu ya. Kalian cek gitu ya. Ya, kalian bisa cek. Terus yang diperhatikan lagi adalah yang berpola mungkin bilangan dan atau bedanya bilangannya dan atau operatornya. Operator itu kali bagi tambah kurangnya ya. Kalau untuk operasi bilangan, ini kan pola bilangan. Ini pertama apa? Pecahan istimewa. Pecahan istimewa, terus pecahan istimewa itu satu per dua sampai 1/10 ya. Berarti termasuk di sini persentase ya. Dalam bentuk persen harus diperhatikan. Selanjutnya adalah penyederhanaan pecahan. Penyederhanaan pecahan. Oke. Jangan sampai kalian tidak mendapat jawaban gara-gara di pilihan jawaban tidak ada 4/6. Padahal ini 2/3. Gitu ya. Hati-hati penyederhanaan pecahan. Nah, itu. Kalau untuk persen ya misalkan eh, 1/4 sama dengan 25% dan seterusnya ya. Terus apa lagi? Pecahan campuran. Ya, pecahan campuran kalau di sini pecahan campuran. Pecahan campuran dari pecahan utuh. Misalkan saya punya 24 dibagi 7, 3 sisa 3 gitu ya. Ya, 3 karena 21 sisa 3/7. Pecahan campuran. Ini artinya kan berarti 3 ditambah 3/7. Nah, ini artinya ditambah ya. Lalu terus ke operasi aljabar. Ya, sifatnya. Sifat komutatif, asosiatif, distributif, dan variasi. Ya, ya, kuadrat dan seterusnya. Oke, kalau kalian masih ingat, sifat untuk komutatif adalah A ditambah B, ya. A ditambah B sama dengan B ditambah A, itu ya. Asosiatif AB sama dengan BA, gitu ya. Distributif adalah A dikali B ditambah C, berarti jadi AB plus AC. Kalau kuadrat berarti yang A min A plus B kuadrat. Nah, ini kalian sudah pernah belajar dan seterusnya ya. Nah, bagian situ ya
Ini tinggal dioperasikan aja. Ya gimana kalian kebiasaan untuk memecahkan persoalan seperti itu dengan ringkas ya. Saya lanjut. Oke, terkait dengan ini, terkait hati-hati ya, hati-hati. Kalau misalkan ada soal seperti ini kan seolah-olah ini 40%, ini 60%. Ya. Kalau disederhanakan adalah 2:3. Tapi kan tentu ini cuman untuk mengecek perbandingannya ketat atau tidak, tapi kan cuman dua pilihan saja. Kalau dua pilihan saja ya sudah tinggal langsung aja ya. Tinggal langsung aja kalikan ke situ. Gitu ya. Nah, persoalannya kalian sudah terbiasa atau belum mengalihkan persen dengan angka biasa. Ingat persen itu kan bisa diubah jadi desimal gitu ya. Sehingga mengalihkannya itu ini tinggal dihilangkan saja. Nah, tinggal dikasih koma yang ini. Terus dikalikan. Kemudian hasilnya nilai akhirnya adalah penjumlah. Jadi ini tinggal dijumlah. Ini jadi nilai akhir. Jadi nilai akhir A, nilai akhir B. Oke, tinggal dibandingkan saja. Oke, untuk soal perbandingan, ya dibuat saja nih perbanding. Ya, perbandingan itu harus tetap untuk ukuran berapapun. Jadi kalau di sini ada perbandingan jagung, dedak, jagung, dedak, bungil, dan premix. Rasionya adalah rasio jagung, dedak, bungil, berarti 3 bahannya. 6:3:2. Nah, itu kita tidak bisa tahu yang ini, ya. Tidak bisa mengarang, kecuali yang di bawahnya bisa diketahui. Jadi untuk premix mineral yang ditambahkan 5% dari berat jagung. Oke. Jadi di sini dibuatlah 5% dari berat jagung. Berarti di sini menggunakan tadi ya, dibuat model persamaan matematik ya. Persamaan matematik ya untuk mengetahui nilai suatu variabelnya. Nah, nilai salah satu variabel. Nah, habis gitu ya berapapun nanti akan jadi perbandingan. Kalau misalkan sudah diketahui di sini 12, ya enak gitu ya karena ke situ dikali 2, maka yang lain pun nanti dikali 2. Nah, masalahnya kan tidak tahu di sini berapa sesuai dengan apa yang di sini. Oh, ya. Berat jagungnya belum tentu 12 ya, kalian harus menghitung dari soalnya. Gitu. Dibuat ini model matematikanya, 5% dari berat jagung. Premix mineral adalah 5%, premix mineral adalah 5% dari jagung. Udah, ya. Terus premixnya kan diketahui 15 kg. Jadi nanti bakal tahu jagung. Tahu jagung berarti akan tahu semuanya, ya. Ya, itu untuk kasus perbandingan. Ini terkait dengan grafik, perhatikan saja. Ini mah harus memperhatikan soal secara spesifik ya. Kalau ini ada soal seperti ini, maka baca soal terlebih dahulu ya. Baca pertanyaannya dulu. Sehingga ketika dibaca pertanyaannya, nanti kita tinggal cek di grafik. Ya, jadi baca pertanyaan, ternyata pengennya persentase kenaikan
Pengunjung terbesar ya. Pengunjung paling besar tahun 2021. Ternyata yang diperhatikan cuman ini. Nah, gitu ya. Dan ini tidak dipakai. Karena pengunjung doang tuh kan. Jadi kita tidak usah repot-repot melototin yang tidak perlu gitu. Tuh. Habis gitu baca pertanyaan lebih dahulu, cek grafik, cek. Sorry ya, tadi tiba-tiba keluar ada gangguan jaringan. Kita lanjutkan lagi ya sampai soal bertemu soal grafik atau tabel. Saya pengen jelasin ulang yang tadi yang sudah saya jelaskan. Kalila coba kalau dapat soal seperti ini apa yang harus dilakukan pertama kali? Baca soal. Ya, baca soal terus pertanyaan kali ya. Gimana? Iya, baca soal. Baca pertanyaan habis gitu. eh yang diketahuinya. Hmm, apa? Oh, dari soal kita tahu persis apa yang ditanyakan. Tuh, kita tahu persis yang ditanyakan apa. Sehingga yang tidak ditanyakan tidak diperlukan untuk dilihat. Benar ya? Kita pengen 2021, berarti ini kan tidak dipakai. Benar nggak? Benar. Habis gitu, Eh, hitung. habis itu hitung ya. Jadi Pak baca pertanyaan lebih dahulu ya. Terus cek grafik ya, data yang dibutuhkan, data yang dipakai. Habis gitu baru hitung. Selalu begitu ya. Jangan sampai waktu habis untuk melihat yang tidak diperlukan. Oke, terima kasih Kalila. Kita lanjutkan nomor ini juga sama begitu ya. Kasusnya nomor 6 ini sama dengan nomor 5 tadi karena soal grafik ya. Ini juga ya. Ini soalnya semua ingin ini sama kan? Jadi yang diinginkan adalah nomor 6 misalkan. Pengen persentase partisipasi di atas 20%. Berarti yang di bawah 20% nggak usah dilihat gitu. Tuh ya. Berarti yang di bawah 20% mana aja ini nggak usah dilihat. Nah gitu ya. Karena pengen di atas 20%. Gitu. Kalau untuk yang nomor 7 gimana? Saya pengen siapa yang bantu saya jelasin. Sylvia Alexandra. Ada Sylvia? Halo, ada Sylvia? Zalfa Aulia, Zalfa Aulia, Zalfa Aulia bisa mendengar suara saya? Bayu, Hadir, Pak. ya Bayu gimana nomor 7?
Apa yang harus diperhatikan di nomor 7? Eh, datanya Pak, Datanya yang mana? grafiknya itu. Yang mana? Dari bulan Maret ke April. Hmm. Dia pengen tren bulan Maret sampai April. Jadi cukup perhatikan yang ini doang, yang lainnya nggak usah gitu ya. Jadi cukup perhatikan yang sesuai pertanyaan. Data yang lainnya cuma bikin pusing aja. Itu. Oke. Tapi kalian nanti harus perhatikan kalau rentangnya ternyata bukan cuma 2 data, tapi misalkan 3 data. Itu harus diperhatikan. Ada data detail yang harus dihitung. Itu ya. Oke, kalau nyari persentase kenaikan berarti gimana rumusannya? Danendra. Persen kenaikan gimana ngitungnya? Halo, Danendra. Ya, Pak. Danendra, gimana persen kenaikan dari data? Gimana cara ngitungnya? Kenaikannya dari yang tertinggi ke yang terendah, Pak. April Iya. kurang Mei. April harus spesifik ya. Tertinggi itu nanti kalau misalkan Maret lebih tinggi, kan berarti jadi bukan kenaikan ya. Benar, Pak. Ya, jadi bukan yang besar dikurangi yang kecil, bukan. Kenaikan itu adalah akhir dikurangi Awal. awal. Akhir di sini ini umum nih. Karena ini menggunakan Maret sampai April, berarti April dikurangi Maret ya. Dibagi, 100%. iya, dibagi awal kali 100%. Gitu. Ya. Kalau misalkan apa yang kita hitung tidak peduli akhir dan awal, mana yang lebih besar? Apa yang sedang kita hitung? April dan Maret. Ya kalau misalkan gini, kalau kita nggak peduli tinggi atau rendahnya, besar atau kecilnya awal dan akhir, maka kita sedang menghitung apa? Farel, kita lagi ngitung apa itu, Farel? Halo Pak, Ya, kita nggak peduli akhir sama awal itu mana yang besar atau kecil. Yang sedang kita hitung itu apa? persentase perubahannya. Perubahannya, betul. Perubahan itu kan tidak jelas ya. Bisa naik, bisa turun. Atau kalau harus positif namanya apa? Istilah perbedaan atau perubahan tapi positif namanya apa? Kenaikan. Bukan. Kenaikan. Kalau Selisih. awalnya dua, apa? Selisih. Betul, selisih namanya. Jadi kalau ingin mengukur perubahan, menghitung perubahan, tidak peduli awal dan akhir mana yang lebih besar, maka yang sedang kita hitung adalah selisih. Oke? Thank you. Saya lanjutin. Oke, kita punya grafik seperti ini dan banyak analoginya. Ini adalah biaya operasional dibanding dengan jumlah produksi. Nanti ada kurs ya antara rupiah dan dolar, ada biaya pengiriman paket dan seterusnya, banyak sekali ya di sini. Nah, yang harus diperhatikan oleh kalian adalah pertanyaannya. Pertanyaan tidak selalu ingin yang paling besar, gitu ya. Tidak selalu yang paling besar. Kebetulan saja di soal nomor 8 nanyain mana unit yang paling mahal. Kalau membayangkan sesuatu hal yang lebih mahal, berarti pertama harus dalam satuan yang sama. Pembaginya harus sama. Kalau paket berarti per kilogramnya dicek. Kalau kurs berarti per dolarnya. Gitu ya. Kalau produksi berarti per unitnya. Ya dicek per unit. Jadi di sini tuh harus cek persatuannya.
hitung persatuannya. Hitung biaya persatuan, baru dibandingkan. Jadi kalau membandingkan apa namanya, mahal mana antara satu kurs satu dengan kurs yang lainnya, ceknya harus sama-sama dalam $1. $1 Amerika dibanding $1 Hong Kong misalkan berapa, dolar Australia berapa, gitu ya. Jadi harus per satuan ya, harus hitung biaya per satuan baru dibandingkan. Berarti nanti rumusannya akan secara umum ya, untuk kasus seperti ini, biayanya dalam rupiah dibagi satuannya ya, jumlah. Itu ya. Untuk mendapatkan harga persatuan. Oke, untuk soal yang ini, oke. Oke, ini tinggal menghitung saja ya. Tinggal menghitung. Ini ingat nih, dia pengen keuntungannya. Jadi ada yang pengen keuntungannya lebih besar, ada yang pengen penghasilan. Apa bedanya? Penghasilan dan keuntungan. Saya pengen dijelaskan oleh Angga, ada Angga di sini? Nasya aja kalau gitu. Nasya, Oh, Pak, ya. Apa bedanya antara keuntungan dan penghasilan? keuntungan itu sudah dikurangi dengan modal, kalau penghasilan tuh belum. Betul sekali. Ya, jadi penghasilan, keuntungan itu adalah, jadi dia Pak Tony ini ya, Pak Tono itu ya, Pak Tono itu ingin ngebandingin keuntungan dia bersih dengan penghasilannya Pak Tony gitu ya. Padahal penghasilan bulanan Pak Tony juga nggak bersih. Dia kan kalau karyawan tetap aja ulangi ongkos, makan gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Di soal ini tidak diperhitungkan. Yang penting Pak Tono keuntungannya pengen lebih besar dari Pak Tony. Berarti dalam hal ini Pak Tono harus menghitung penghasilan dia ya dikurangi modal, betul sekali ya. Nah, terus dibandingkan, lalu bandingkan. Nah, beberapa soal kan pengen dia omsetnya berapa dibandingkan sama penghasilan yang lain. Gitu ya. Jadi hitung yang diinginkan dulu ya. Cek yang pertanyaan inginkan, lalu bandingkan. Lalu bandingkan lalu bandingkan, kemudian hitung. Gitu. Nomor 10. Harga sebuah blender setelah dikenakan PPN 10% adalah 660. Diketahui harga tersebut didapatkan setelah toko memberikan diskon 150 dari harga awal. Berapa persen diskon yang diberikan toko tersebut terhadap harga awal? Oke. Ini setelah dikenakan PPN 660 jadi 660.000. Toko telah memberikan, diketahui harga tersebut didapatkan setelah toko memberikan diskon sebesar 150.000. Saya pengen teknis banget jelasin. Sama Ihsan.
Nggak ada ya, keluar. Sama Jeril aja, Jeril. Ya, kenapa Pak? Jeril gimana maksud soal ini? Berarti Harga awal didapat dari mana? harga awal dari harga akhir dibagi pajak. Bentar. Ya, Dibagi pajak, terus baru dikurang ditambah 150 ya. berapa dapat? Berapa harga sebelum PPN? Ayo Fauzan, saya malah panggilnya Ihsan lagi tadi salah. Fauzan, Fauzan. Ihsan. Ya, Ihsan gimana? Iya Fauzan, Ihsan mulu. Fauzan, berapa harga? Berapa harga awalnya? 600.000 bukan? 600.000 awal. Oh, bentar, Pak. Kan berarti ada harga awal, harga awal, harga plus PPN, harga tanpa PPN. Nah, harga akhir harga akhirnya udah ada yang jawab tadi. Oke, thank you yang sudah mencoba menjawab. Ya, jadi harga akhir itu yang mana sih? Harga akhir itu yang setelah PPN ini ya, plus PPN. Jadi berapa persen itu? 160, 110%. Ini harganya 660.000. Tapi maksud di diskon itu bukan ke harga 660, jadi bukan jadi 810 harga awalnya bukan. Maksud maksud dipotong 150 itu di sini. Ya harga tanpa PPN itu maksudnya yang kena diskon 150. Nah, karena diskon 150 jadi berapa? Jadi 600.000. Dari mana 600.000? Dihitung dari harga sebelum PPN di sini. Dari harga setelah PPN 660 ya, 660 X. Jadi saya dapat X-nya 600 ya. Tuh, kan? Jadi kalau 600 itu harga setelah diskon 150.000, berarti harga awalnya 750.000. Ngerti nggak itu? Halo, halo. Paham, paham, Pak. Paham. Berarti kalau nanya berapakah persentase diskon yang diberikan toko tersebut terhadap harga awal, yang saya hitung mana dibagi mana? Iya, diskonnya ini terhadap situ. Itu yang saya hitung. Gitu ya. Bisa dimengerti nggak?
Ada pertanyaan? Jadi dijelasin sekali lagi nggak Pak? Oke. Ya, jadi begini. Karena harga 660.000 itu setelah diskon 10%, berarti ini harganya 110%. Benar nggak? Kan saya beli harganya 100%, gara-gara ada pajak, jadi ditambah 10%, benar nggak? Jadi 660.000. Itu ya. 660.000 itu, sorry, salah naruh ini. X-nya jangan, bukan di situ. Nah, ada di sini nih X-nya. Nah, 110% dari harga yang sebelumnya ditetapkan. Nah, harga yang ditetapkannya berapa? Ya, hitung aja harga sebelum PPN. Nah, sebelum PPN ya, X itu sebelum kena pajak pertambahan nilai 600K. Itu tuh 600K itu harga yang diberikan setelah diskon 150. Kalau 600K sudah dipotong 150, berarti harga awalnya 750, benar nggak? Bisa dimengerti? Udah. Jadi kalau 150 itu sudah 600 itu sudah kena diskon 150, berarti awalnya 750. Pas nyari persen diskon, ya udah diskon yang diberikan dibanding harga awal. Bisa paham? Pak. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, maka kalian akan mengerjakan post test sekarang. Post test 20 menit, saya kirimkan soalnya ke kolom chat. Kalian harus kerjakan sendiri dan dikirim. Guys, soalnya udah dapat belum barusan? Belum, Belum Pak. Ya ampun, saya kelempar berapa kali. Jaringan apa ya? Nah, udah terkirim. Silakan dikerjakan ya. 20 menit. Sorry, gangguan mulu. Pak Kiki, permisi, ini kirimnya kemana ya? Ya, untuk jawaban tidak usah dikirim, nanti pas saya bahas kalian cocokkan apa namanya? Sebelum saya bahas nanti saya sebutkan jawabannya, kalian periksa lalu kirim jumlah betulnya berapa ke saya. Gitu aja ya. Periksa manual saja nggak apa-apa. Karena tidak banyak ini. Oke? Kalau udah selesai tunggu 3 menit lagi saya akan sebutkan kunci jawaban. Waktu habis. Saya sebutkan jawabannya ya. Aduh, saya baru sadar. Kenapa kalau bikin soal buat kalian itu suka ada bonus mulu. Mana nomor satu nggak ada pekinya. Aduh, nggak ada yang protes lagi kalian. Bener nggak? Tadi udah, Pak, ada yang protes. Oh, Dua mana? orang. Oh gitu. Aduh, sayanya lagi ke toilet lagi. Aduh, ya. Feelingnya pekinya mana? Ampun, ampun. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Karena pola bilangan saya sangat yakin kalian bisa. Oke, oke. Jadi peki itu harusnya 2 angka terakhir ya. Baiklah. Nomor 1 jadinya D. Silakan periksa ya. 1D, 2C, 1D, 2C,
3 mana 3? 3 apa jawabannya? D bukan Pak. Apa? Delta. 3D. Delta. 1 D 2 C 3 delta, betul. 4 Bravo. 4 itu berapa? Bravo. Ya, betul. 4B 5 5 apa 5? B. Apa? 5C. 5C 4 6 C. 6E C 7 7 Pak. Bukan. apa? E. Benar, Eho. 7E 8 8 Delta. mana? 8 Delta. E R dan T. 9 9 apa 9? Ada yang dapat 9? B. Bandung. 10 E. A. B. Oke, kirim jawaban kalian. Di message, Pak. Ya, boleh. Kalau mau secara umum, boleh. Mau di DM ke saya, boleh. Bapak yang nomor 1 jadinya bonus atau enggak Pak? 1 dibetulkan aja. Bonus. Baik. Kirim ya. Ini teh pada masuk keluar wae, kenapa gangguan sinyal juga kayak saya. Sok ditunggu, kirim ke saya. Oke, nggak apa-apa sambil nunggu yang lain. Saya langsung bahas ya. Soalnya gampang. Perasaan kalau yang dikirim ada 65 sama 107-nya Pak tadi. Hihihi. Iya, makanya belum saya. Oh, Belum yang hasil editan, jadi kalian bonus. oke, Pak. Sudah semua ini teh. Tunggu ya, mau pembahasan. Saya catat dulu ininya. Nilai kalian saya catat dulu. Nomor 1 polanya gimana polanya? Ini bedanya 2 ya. Itu 4 gitu ya. Ke situ berapa? 6. Dapat dari mana 6? Masih belum ketahuan ya. Kayak bilangan genap ke sini berapa? 10. Dapat dari mana 10? Nah ini dia ya, dari 6 ke 10 ini. Dapat dari mana? Nah ini tuh dijumlahkan. Ini dijumlahkan. Jadi itu. Jadi bedanya yang itu. Sehingga yang kesininya jadi 10 16.
Tambah 6. 16 ya. Kesininya 26. 26. Ya, sehingga P-nya 65. Nah, ke sini 42 ya. Jadi Q-nya 107. Nah, dijumlahin PQ-nya 172. Oke. Nomor 2. Nomor 2. P dikurangi Q. Langsung saja begini ya. P dikurangi Q itu sama dengan Q-nya kan 12% P gitu ya. Berarti ini kan 1 atau 100% ya. 100% dikurangi 12%. Ya, jadi berapa? 88% P. Gitu ya. 88% P itu tinggal masukin P-nya berapa? 2,5. Ingat sifat asosiatif berlaku di sini tinggal ditukar aja 2,5% dikali 88 biar gampang hitungnya. Gitu ya. Sehingga 25% seperempat berarti 2,5% seperempat puluh. Siapa yang ngerjainnya kayak gitu? 2 sisa 8/40. 2 1/5. Jadi jawabannya yang C. Siapa yang ngerjainnya kayak gitu? Bukan saya, Pak. Terus gimana ngerjainnya? Satu-satu, Pak. Hah? Satu-satu. Iya, Pak. Semangat. Oke, lanjut. Ini sudah ya? Saya lanjutkan. Nomor 3. Dua orang peserta mengikuti lomba bernyanyi dengan bobot nilai karakter dan pitch control masing-masing adalah 40% dan 60%. Oke. Ya udah, tadi Pak, udah saya. permisi, boleh nggak dijelasin lagi nomor 2? Tadi kursi saya patah, jadi harus ganti. Nanti di akhir kalau masih sempat saya ke nomor 2 ya. Saya lanjutin dulu ya. Oke, Pak, terima kasih. Sip. Ini 40%, berarti ini 0,4 gitu ya. Ini 0,6 gitu ya. Udah dikaliin aja. Ini kali 0,4, ini dikali 0,6. Gitu. Karena cuma 2 data. Tinggal kelihayan kita menghitung aja. Jumlahin. Nah. Jadi ini berapa? 19 kali 2. Gitu kan? Kan ini sama dengan 9,5 dikali 4 gitu ya. Ditambah 7 kali 6. 38 ya. Ditambah 42. 80. Yang ini 7,5 dikali 4. Ditambah 8,5 dikali 6. 7,5 kali 4, 30 ya. Ditambah 17 dikali 3, 51. Gitu, 81. Jadi selisih 1 poin dan B lebih besar. Tuh udah gitu. Paham ya? Cara ngitung gininya aja sih yang kalian biasanya jadi lebih lama. Padahal tinggal kali 2 nanti ini 9,5 dikali 2, 19. Oh berarti ada 2 19-nya. 75 kali 2, 15, 15 kali 2 gitu. 8,5 kali 2, 17, 17 kali 3 gitu. Ya, ngitung itunya aja yang harus jagoan.
terbiasa sih. Nanti jagoan. Ya, saya jelasin ulang yang ini. Cara ngitungnya. 19 dikali 2. Nah, gitu. Cara ngitung yang ini nih. 17 dikali 3. 15 dikali 2. Supaya lebih cepat lagi ya. Nomor 4. Olahan makanan khas Ramadan kolak, kuahnya dibuat dengan komposisi air, gula aren, santan, dan gula pasir. Rasio 3 bahan pertama, berarti ada air, gula aren, santan, gula pasir. Rasio yang 3 bahan pertama 2:3:5. Terus di sini disebutkan berat gula pasir yang ditambahkan 20% dari berat santan. Udah gampang banget. Gula pasir itu adalah 20% es. Kalau 20% es berarti kan 20% itu 1/5. S-nya berapa? 5 ya. Gitu. Jadi 1. Oke. Nah, kalau misalkan sekarang mau ditanyain berapa jika gula aren yang digunakan 6 kilo, gula arennya 6 kilo. Nah, ininya berapa? Ya udah, tinggal gampang, kalian udah biasa. Perbandingan kan harus tetap ya, 3 supaya jadi 6 dikali 2. Berarti otomatis ini jadi harus dikali 2 juga ya. Jadi jawabannya 2. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Sip. Lanjut ya. Nomor 5. Tadi saya udah jelaskan kalau soal kayak gini perhatikan soalnya pengen yang mana? Penurunan. Gitu ya. Penurunan jumlah pengunjung paling besar. Pengunjung. Berarti yang beli souvenir enggak dipakai. Ya. Data ini tidak dipakai. Habis gitu, tahun 2023 ke tahun 2024. Berarti ini nggak dipakai juga. Tinggal ngitung aja penurunannya berarti persen yang ini berarti turunnya berapa nih? 400 ya? Per 1.600. Seper 4. Yang ini? Persennya berapa yang ini? 200 dibagi 1.000. Seper 5. Seper 5 sama seper 4 gede mana? Gede seper 4 ya. Jadi jawabannya pelajar 25%. Pengunjung pelajar penurunan 25%. Tuh ya. Gampang ya. Karena dibandingkan dengan data sebelumnya ya Faizah. Kenapa per 1.600? Karena data sebelumnya 1.600 tahun 2023. Kalau yang umum awalnya 1.000 jadi dibagi 1.000. Oke? Ya, Pak. Terima kasih. Sip. Nomor 6. Nah, hati-hati pertanyaan ini mengecoh ya. Dia pengen partisipasi di bawah 18%. 18%-nya masuk nggak? Iya. Ya, tidak masuk. Jadi ini. Jadi totalnya ada berapa yang di bawah 8%? 15 ditambah 15. Jadi 30%. 30% dari berapa? Dari 800. Jadi 240. Ini total ya. Gampang ya? Kalau ada pertanyaan langsung ya.
sampaikan. Nomor 7. Grafik berikut menunjukkan data jumlah hasil panen singkong, kentang, dan wortel di perkebunan Ardi Wilaga. Manakah pernyataan berikut yang benar mengenai tren hasil panen dari bulan tahun? Sorry, salah. Ininya ada dari tahun harusnya. Ininya dari tahun 2016 ke 2018. Berarti data yang dipakai yang mana? Data yang dipakai yang ini. Oke, kita cek. Cek itu yang paling enak apa? Yang tidak menghitung dulu ya. Cek jawaban yang nggak nyuruh ngitung. Yang nggak nyuruh ngitung. Oke. A. Persentase kenaikan hasil panen singkong lebih tinggi daripada kenaikan wortel. Singkong yang kuning, yang hijau. Kuning persentase kenaikannya lebih tinggi dibandingkan wortel, bener nggak? Fluktuatif, betul ya? Fluktuatif ya? Bisa dibandingkan tidak? Tidak bisa ya. Persentase kenaikan hasil panen kentang selalu sama tiap tahunnya. Berarti titiknya berapa aja? 24 nih. Anggap aja ini 26. Ini 28. Ini kurang dari 26. Perhatikan, beda ya. Ini jadinya kurang dari 2, yang ini lebih besar dari 2. Gitu ya. Jadi nanti ngebandinginnya sama katanya tiap tahunnya berbeda, langsung kelihatan. Persentase kenaikan penjualan tahun 2017 hingga 2018 untuk kentang dan wortel sama. Iya, kalau kentang sama wortel nih, dari sini nih. Kentang, wortel, gitu ya. Ini salah titik, sorry. Ini meskipun 2 selisihnya, tapi hasilnya nggak sama ya, karena yang ini apa yang mana tadi kita cek tuh, yang B ya, ini 2/24, yang ini 2/26, jelas beda ya. Yang C 2017 sampai 2018 kantanya kentang sama wortel sama, ini kentang, ini wortel, ya enggak lah, beda ya. Hasil panen ketiga komoditas selalu naik, salah, karena yang selalu naik kentang doang ya. Kalau yang lainnya turun, naik. Oke, meskipun tidak menghitung, jadi jawabannya yang E. Hasil panen kentang mengalami kenaikan sekira 25%. Berarti dari 24 ke 28. Gitu ya. Ya meskipun tidak nyampe, misalkan hitung-hitungannya. Sorry, ke sini nih. Ke 28, sorry. Salah ini titik. Kok situ? Harusnya sini titiknya. Maaf ya. 30. Nih. Ya ini apalagi diperlebar tambah jauh. Yang ini aja yang jawaban E. Berarti 24 ke 30. 6/24. Ya 6/24. Seperempat ya. Jadi betul ya. Oke. Nomor 8. Tadi sudah dijelaskan kalau dapat soal seperti ini berarti dari data pada diagram perusahaan manakah memiliki biaya produksi per unit paling murah. Ini kan berarti 10 juta per 2.000. Gitu kan? Berarti 5.000 ya. Nah, ini 15 juta per 2
15 juta per 2.500 berapa? 6.000 ya. Berarti ini 12 juta per 3.000, 4.000. Nah, ini kan 5.000 itu salah karena kita pengen nyari yang termurah. 6.000 per unit, 2.000 per unit. Yang ini 18 juta dibagi 3.600. 5.000 ya. Salah juga. Baru dapat yang R doang, hati-hati jangan langsung jawab D. Cek yang ini 20 juta dibagi 5.000. 4.000. Wah, ternyata jawabannya ada 2 ya, R dan T. Gitu. Karena yang terendahnya ada 2 ya. 4.000 biaya. Oke. Ada pertanyaan silahkan. Soal yang ini. Aurum adalah seorang mahasiswi yang mendapat beasiswa prestasi sebesar 4 juta rupiah per bulannya. Uang beasiswa tersebut juga dijadikan modal berjualan sehingga secara daring dengan keuntungan bersih 40% dari besar beasiswa yang ia terima. Berarti total penghasilan Aurum berapa? Total penghasilannya adalah 4 juta ditambah 40% dari 4 juta. Jadi 5,6 juta ya. Nah, katanya sekarang Putri pengen 50% lebih besar dari jumlah beasiswa dan hasil berjualannya Aurum. Berarti 50% pengen jadinya 50% lebih murah, lebih mahal, lebih gede. Berarti 150% atau 1,5 dikali 5,6 juta. Berapa tuh? Ingat ngitungnya yang gampang, 3/2 dikali 5,6 juta. Oke. 5,6 bagi 8, 2,8. 2,8 kali 3, 8,4 juta. Nah, jadi dia harus dapat total penghasilannya 8,4 juta. Dan dia ditanya di soal ditanyakannya adalah berapa rata-rata per hari. Penghasilan itu dihitungnya pengen bulanan di sini. Pengennya bulanan. Berarti nanti di sini dikali 3, yang ini dikali 30, yang ini juga dikali 30. Nah, sekarang saya mau ngecek yang A. Berarti 120 kemeja, harga kemejanya berapa? 60.000. Ditambah 2 dikali 30, 60. Dikali harga kaosnya 40.000. Berarti jadi berapa total penghasilannya? Biar pas 8,4 juta. 120 kali 60, 7,2 juta ditambah 2,4 juta. Pasti lebih, bener ya? Lebih. Kalau A salah, pasti D sama E salah. Bener nggak? Bener ya? Berarti tinggal cek yang B. Ya, cek yang B. Tinggal 2 ya. Jadi ini 120, 60 dikali 60K ditambah 120 dikali 40K. Jadi berapa? 3,6 juta ditambah 4,8 juta. Sama dengan 8,4 juta. Pas, saudara. Jadi jawabannya yang B. Terakhir. Soal ini mengecoh yang terakhir ini.
Pemerintah Konoha memberlakukan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN dari 11% menjadi 12%. Sejak awal tahun 2025. Kebijakan tersebut berlaku untuk semua barang masyarakat Konoha beli. Yang masyarakat Konoha beli. Jika setelah PPN naik, seorang warga membeli rumah dengan harga 896 juta, berapakah persentase paling mendekati kenaikan pajak harga rumah tersebut jika dibandingkan dengan harga sebelum PPN? Jadi ini seolah-olah kita harus mencari harga rumah sebelum naik PPN-nya sama setelah naik, nanti deltanya dihitung. Padahal sebetulnya kita tinggal ngitung pajaknya adalah kenaikan pajaknya aja dari 11% ke 12%. Cek ini aja. Oke, jadi persen dari persen gitu lah. Persen kenaikan pajak itu adalah jangan langsung 11 ke 12 naik 1, salah. Karena ditanyanya persentase kenaikan. Berarti harus dihitung persennya juga. Persen kenaikan pajak adalah persen pajak setelah naik dikurangi persen pajak sebelum naik dibagi pajak sebelum naik. Dikali 100%. Berarti 1 dibagi 11 dikali 100%. Ya, ini dekat ke 9%. Jawabannya yang B. Jadi kita tidak usah menghitung. Kalau mau menghitung dulu boleh sebelum pajak, berarti setelah pajak 896 juta berarti harga awalnya adalah 800 juta. Kena pajak 12% jadi 896 juta. Kalau sebelum naik pajaknya berarti 11% penambahannya. Jadi 888 juta. Selisihnya berapa? 8 juta. 8 juta dibanding 88 juta. Jadi kalau pakai harga juga boleh. Boleh, kalau pakai harga juga hasilnya sama ya. Jadi plus 11%. Plus 11% itu 888 juta. Plus 12%, 896 juta. Persen naik pajaknya, harga bedanya, harga setelah naiknya 8 juta dibanding pajak sebelumnya 88 juta. Jadi 1/11. Sama kan? Itu ya. Dipakai yang manapun boleh. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami. Pak, maaf mau nanya yang nomor 9. Iya, gimana? Itu yang 150% itu dapat dari mana ya? Dari soal kan dia ini, Putri ingin mendapat penghasilan bulanan 50% lebih besar. Kalau 50% lebih besar kan jadinya ditambah penghasilan Putri dia punya 100%. Gitu ya? Alah. Nah, Pak. 100%. Halo? Iya, Pak. Oh, udah oke. Ya. Sip. Pak, yang nomor 2 dijelasin lagi. Oh, nomor 2 tadi. Ya. Ini udah ya. Ini PU-nya di akhir-akhir nyerempet ke PM ya. Oke, ada yang nanyain nomor 2. Oke. Oke, nomor 2 itu tadi langsung aja sebetulnya. Karena P dikurangi Q, jadi P dikurangi Q berarti masukin Q-nya 12% P. Ini kan jadi ini kan 1 itu kan 100%, bener nggak? Bener nggak, Nasya? Jadi 88% P. Masukin P-nya. 2,5. Tuker posisinya biar enak. Kalau mau ngalihin langsung juga boleh. Kalau saya pengennya nuker 2,5% dikali 88. Kan boleh asosiatif ya.
Nah, 2,5%. 25% itu 1/4, berarti kalau 2,5% dibagi lagi 10 gitu. 88 bagi 40 kan 2, sisa 8/40. Jadi 2, 1/5. Bapak permisi. Makasih, Pak. Oke? Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Saya Bapak, aku mau cukupkan nanya, hari Bapak, ini. Oh, apa? Boleh. yang nomor 10 tadi itu Ya. kan dibagi dengan persentase sebelumnya. Kenapa bisa? Padahal di soal itu disuruh bandingin dengan harga sebelum BPN naik. Bukan. Bukan. Ini nih, bacanya ya, bacanya gini. Karena di sininya nih, persen kenaikan pajak. Nah, kata kuncinya ada di situ. Berapakah persentase paling mendekati kenaikan pajak? Ingat, jika dibandingkan dengan harga sebelum PPN naik. Maksudnya kan berarti harga pajaknya, bukan harga rumahnya. Ngerti nggak? Karena yang ditanya persen kenaikan pajak, kan nggak mungkin pajaknya dibandingkan sama yang harga awal. Berarti Persen. apakah selalu begitu, Pak? Kalau persentase kenaikan Iya, pajak, Pak? iya. Jadi dia cuma pengen tahu 1% itu. Jadi gini, kenaikan pajak 11% jadi 12% itu tidak sesederhana, oh naiknya cuma 1% ya. Oh enggak, salah. Angkanya naiknya 1%, padahal aslinya 12 dikurangi 11 dibagi 11 gitu loh. Ngerti nggak? Jadi Nah, ini teh 9% gitu. Jadi aslinya 11% menjadi 12% tuh kalau ngomongnya naik 1% salah gitu. Naik 1% salah gitu. Gitu ya. Makanya ini juga ya, kenaikan persentase paling mendekati kenaikan pajak. Kenaikan pajak ya berarti pajaknya yang diperhitungkan ya. Kenaikan pajaknya tadi 8 juta dibagi jika dibandingkan dengan harga sebelum PPN naik. Nah gitu. Harga di sini maksudnya kan pajaknya ya. Jadi 88 juta. 11% dari 800 juta. Jadi 1/11. baik, Pak. Terima kasih. Gitu ya. Sip. Oke, thank you.